Sejarah dan keunikan Mandau terbang. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa yang bersatu menjadi Indonesia. Maka tidak heran jika Indonesia terkenal dengan negara yang kaya dengan adat dan budaya. Dari Sabang hingga Merauke, beragam suku tinggal di sini, dengan keunikan bahasa, adat budaya, kesenian, hingga benda-benda pusaka khas nenek moyang masing-masing. Banyak di antaranya menyimpan cerita menarik, tapi tak jarang pula yang berbau mistis. Salah satunya adalah suku Dayak. Suku Dayak dengan keunikannya, suku ini memiliki senjata tradisional atau pusaka yang disebut mandau. Nama mandau diambil dari kata man, da, dan u, yang konon katanya diambil dari nama seorang pengembara yang datang ke Pulau Kalimantan berabad-abad yang lalu. Kemudian beliau membuat senjata mirip bilah pedang yang sekarang kita kenal dengan nama mandau. Zaman dahulu, mandau digunakan suku Dayak untuk berburu. Dalam berburu, suku Dayak selalu menargetkan kepala. Lalu kenapa disebut mandau terbang? Dalam kultur perburuan, mandau terbang memiliki alasan yang logis. Untuk mengenai target, mandau dilemparkan dan gerakannya sangat cepat, hampir tak terlihat oleh mata. Sehingga secara hiperbolis akan disebut terbang sampai mengenai kepala hewan yang diburu. Selain mandau terbang, mandau suku Dayak ini juga sering disebut dengan mandau siluman atau parang maya. Nama-nama ini dipakai lantaran kesaktian mandau yang dapat terbang membidik sasarannya menebas batang leher. Mandau hanya dapat diterbangkan oleh kepala suku yang memiliki kekuatan dan kesaktian yang tinggi karena tanggung jawabnya yang besar untuk melindungi keluarganya, yaitu suku Dayak itu sendiri. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa mandau ini diterbangkan oleh panglima burung dari jarak jauh. Jadi ritual ini ditunjukkan untuk memanggil panglima tersebut. Panglima burung merupakan tokoh yang dipercaya sebagai pemersatu dan pelindung suku Dayak yang tinggal di alam gaib pedalaman Kalimantan dan memantau seluruh kehidupan suku Dayak di Kalimantan. Tetapi ada cerita yang berbeda pula. Mereka menyebutnya dengan nama Parang Maya Ruh Idafi. Ceritanya tidak jauh berbeda dengan mandau terbang, yaitu ilmu yang dapat dipakai jarak jauh. Kode etiknya pun sama, tidak boleh ditunjukkan untuk sembarang orang, hanya kepada orang-orang yang jahat dan bertujuan merusak ketentraman. Cerita ini mirip dengan ilmu pegangan orang Kutai atau Banjar. Jadi, orang-orang suku Dayak tidak mengeluarkan mandau secara sembarangan. Karena menurut cerita dari masyarakat Dayak, mandau jika telah dicabut dari sarangnya akan menimbulkan pertumpahan darah atau memakan korban jiwa. Maka dari itu, mandau hanya digunakan dalam status terdesak atau dalam kondisi genting sebagai alat pertahanan diri. Jika ada yang melanggar, ada sanksi adat yang sangat berat untuk yang melanggar aturan ini. Jadi, melihat dari sejarah dan cerita ini, sejatinya orang-orang suku Dayak cinta damai dan sangat terbuka terhadap pendatang, asalkan kita tidak mengusik wilayahnya dan menjaga tata krama mereka. Mereka akan menghormati dan menghargai kedatangan kita sebagai orang luar. Tadi adalah sejarah dan cerita asal-usul mandau. Sekarang kita lihat desain mandau. Gagang mandau terbuat dari ukiran kayu suci dan dari pohon hutan tertentu pula. Sedangkan karakteristiknya berbeda-beda tergantung dari kelompoknya, seperti Dayak Manyan, Dayak Balan, Dayak Bahau, Dayak Maju.
Panjang dari bilah mandau sekitar 50-70 cm, sedangkan lebarnya sekitar 4,5 cm di ujungnya dan 3,5 cm di dekat gagang mandau. Mandau sendiri terbuat dari baja bermata tunggal, terdapat ukiran di sepanjang bilahnya. Ada juga mandau kualitas terbaik, disebut mandau batu, terbuat dari meteorit batu yang digunakan untuk menempa jenis mandau ini. Masyarakat adat Kalimantan percaya bahwa batu meteorit diyakini berasal dari nenek moyang orang Dayak yang tinggal di surga, dan batu itu dianggap sebagai hadiah untuk keturunan mereka yang ada di bumi. Mandau ini memiliki bobot yang ringan tetapi padat dan punya ketajaman yang luar biasa, sehingga memungkinkan untuk memotong paku besi dalam satu tebasan tanpa meninggalkan bekas pada mandau. Mandau ini merupakan barang pusaka yang sangat sakral, yang diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak dapat diperjualbelikan. Bagi orang Dayak, mandau yang paling suci dan kuat adalah mandau yang dibuat oleh Panglima Sempung dan Panglima Bungai. Keduanya dianggap sebagai dua master terampil tertinggi dalam membuat mandau. Sedangkan sarung mandau dibuat dengan desain yang atraktif, bernilai seni tinggi berdasarkan rasa dan karsa pembuatnya. Demikianlah secara singkat tentang mandau. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.